Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga di kesempatan pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di kesempatan pada hari ini saya akan membagikan sebuah amalan, yaitu khasiat dan cara mengamalkan ilmu kulhu sungsang. Jadi di kesempatan pada hari ini saya akan berbagi amalan ilmu kulhu sungsang dan silsilahnya. Jadi ilmu gaib untuk menangkis serangan santet. Dalam kasanah ilmu gaib ada ajian yang berfungsi untuk menghadapi makhluk halus, sihir, santet, dan sejenisnya. Ilmu ini sangat kondang di dunia mistik Jawa dan sangat ampuh untuk menaklukkan makhluk halus. Ada 4 jenis ilmu yang serupa dengan rapal yang berbeda, namun memiliki kesamaan nama depan yang diawali dengan kulhu. Salah satunya adalah bernama kulhu sungsang. Bunyi mantra sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu sungsang, Raja Iman, kudungku malaikat Jibril, tekenku Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi amalannya. Namun untuk mendapatkan ilmu gaib ini cukup susah, yaitu dengan menjalani pati geni selama 3 hari, yang dimulai di hari Selasa Kliwon. Ritual pati geni adalah mengurung diri dalam ruangan yang sangat gelap gulita. Tidak boleh makan, minum, dan tidak boleh tidur. Ajian kulhu sungsang merupakan warisan dari wali Allah yang ketika itu mengalahkan panglima jin di Pulau Jawa, yang keilmuannya diambil dari ayat 1 surat Al-Ikhlas. Kemudian dilanjutkan dengan doa dalam bahasa Jawa. Jadi ajian kulhu sungsang bisa dikategorikan sebagai hisib, hanya saja formatnya dalam bahasa Jawa. Nah, riwayat ilmu kulhu sungsang, Alkisah riwayat ilmu kulhu sungsang ini lahir ketika zaman Wali Songo. Saat itu pengaruh hal-hal bersifat gaib sangat kental di kehidupan masyarakat Jawa. Kejadiannya tepatnya di daerah Jawa Timur menurut penelitian saya dan para sesepuh. Makhluk halus sangat diagung-agungkan, hingga seolah-olah manusia di bawah kendali para jin. Akhirnya terjadilah sebagai macam bentuk pemujaan yang dilakukan masyarakat kepada makhluk halus. Karena begitu takutnya dengan pengaruh gaib ini. Kemudian muncullah salah satu tokoh dari Wali Songo. Ada yang meriwayatkan beliau adalah Sunan Ampel, tapi ada juga yang mengisahkan beliau adalah Sunan Bonang atau putra Sunan Ampel, yang dimaksud menghentikan semua ulah para makhluk halus tersebut. Singkat cerita, lalu terjadilah peperangan antara Sunan dengan Panglima Jin yang menguasai tanah Jawa, dan dimenangkan oleh sang Sunan. Ilmu yang digunakan oleh Sunan adalah berlandasan ilmu tauhid, mengesahkan Tuhan dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian dibuatlah semacam perjanjian yang intinya adalah bila ada anak turun Sunan yang membaca potongan kulhu, yang kemudian dikenal sebagai macam-macam ajian kulhu, maka para jin dan kawan-kawannya di tanah Jawa harus segera menghentikan seluruh aktivitas mengganggu orang tersebut. Kulhu sungsang, Raja Iman, kudungku malaikat Jibril, tekanku Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kulhu sungsang merupakan bacaan niat sebagai
penekanan sugesti diri sebelum membaca keseluruhan ajian Kulhusungsang ini. Seperti halnya dalam ajian-ajian lain, misalnya diawali membaca Sun Amatek Aji atau Niat Ingsun atau Matek Ajiku dan sejenisnya. Di sini makna dari Kulhusungsang adalah ilmu gaib yang mengakibatkan segala bentuk kejahatan magis seperti santet semakin terhijab atau tertutup dan terjungkir sasarannya dari orang yang hendak dituju. Artinya ilmu Kulhusungsang sejatinya itu bukan untuk mengembalikan santet agar berbalik menghantam kepada orang yang menyantet. Tidak seperti yang telah dipahami masyarakat selama ini. Jika ingin bermaksud mengembalikan santet, maka ada ilmu tersendiri, yaitu Kulhu Buntet, atau lebih dikenal dengan sebutan Aji Tanggul Balik. Rajah Iman. Rajah Iman, rajah bisa diartikan tulisan-tulisan yang dijadikan sebagai piranti atau prasarana atau media dalam ilmu-ilmu gaib. Jadi rajah iman bermakna yang dijadikan sebagai piranti gaib dari sang pemilik ilmu Kulhusungsang adalah iman. Keimanan kepada siapa? Tentunya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya tiada daya dan kekuatan kecuali pada Allah. Tapi daya dan kekuatan itu telah dijadikan kodrat bagi makhluknya. Dan seperti kita ketahui, makhluk-makhluknya, malaikat, jin, manusia, bahkan alam semesta, mewujudkan daya dan kekuatan dari Tuhan itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Daya-daya siapa sajakah yang dihadirkan dalam ilmu Kulhusungsang ini, maka diterangkan dalam rapal mantra berikut dengan bacaan Kudungku Malaikat Jibril. Kudung atau bahasa lainnya kerudung adalah sesuatu yang digunakan untuk menyelimuti bagian badan, biasanya dipakai di kepala. Di sini penggunaan kata kudung lebih berarti menyelimuti seluruh badan sang pemilik Kulhusungsang. Jadi bukan menyelimuti sebagian badan atau kepala saja, tapi seluruhnya. Hal ini sesuai dengan budaya bahasa mantra di Jawa. Tengoklah seperti dalam ajian Wewe Putih yang berbunyi Kedungono Mego Mendong Cat Takaton. Ajian Wewe Putih adalah ajian yang membuat badan pemiliknya jadi semar atau tidak kelihatan oleh musuh. Kata Kudungono adalah rapal mantra itu berarti menyelimuti seluruh tubuh. Tidak hanya kepala saja yang tak kelihatan atau menghilang, tapi seluruh tubuhnya. Itu artinya penggunaan kata kudung dalam mantra Jawa bermakna menyelimuti seluruh tubuh. Kudung dapat berupa kain, daun, plastik, atau jenis benda materi lainnya. Tapi juga bisa berupa non materi seperti energi gaib, cahaya, sinar atau aura yang menyelimuti tubuh. Nah, di sini daya malaikat Jibril dihadirkan sebagai kudung atau kerudung. Berangkat dari kisah Nabi Muhammad SAW, suatu ketika pernah terkena sihir dari Labid bin Al-Asham dari Bani Suraik sekutu Yahudi. Kemudian malaikat Jibril hadir dan membaca doa mantra meruqyah untuk melepas ikatan sihir tersebut, dan akhirnya Nabi pun selamat dari sihir itu. Jadi seolah-olah Nabi senantiasa mendapat pengawal gaib dari malaikat Jibril dalam dirinya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini sepenuhnya bahwa daya malaikat Jibril juga akan menyelimuti atau mengkerudungi pembaca ajian kulhu ini.
maka diri si pembaca atau pemilik ilmu Kulhu Sungsang ini juga akan terlindungi atau selamat dari sihir, santet, tenun, dan sebagainya. Sebagaimana Nabi pernah selamat dari sihir dengan bantuan dari malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dihadirkan sebagai daya atau teken atau tongkat. Tekenku Nabi Muhammad. Teken atau bisa disebutkan adalah tongkat, biasanya dipakai oleh orang yang lanjut usia atau lemah badannya, atau menopang badannya agar tidak ambruk demi kelangsungan hidupnya. Teken atau tongkat biasanya juga dipakai oleh para jawara, orang sakti, sebagai senjata atau pusaka. Teken atau tongkat biasanya juga dipakai oleh para pejabat, raja. Tongkat komando sebagai penambah aura kewibawaan, meninggikan derajat, atau sebagai anugerah kehormatan dari pangeran raja. Teken atau tongkat biasanya juga dipakai oleh orang buta sebagai penuntun jalan. Rapal tekenku Nabi Muhammad bukan berarti dari badan Nabi dijadikan sebagai tongkat atau teken, tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai tongkat penuntun jalan atau pedoman hidup yang dapat meninggikan derajat orang yang mengimaninya sebagai salah satu anugerah dari Gusti Pangeran, Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus sebagai senjata melawan musuh, orang jahat, orang kafir, atau jin untuk menopang kelangsungannya hidup. Kemudian rapal mantra ditutup dengan sholawat Nabi sebagai bentuk rahmat atau keselamatan. Maka seseorang yang di dalam jiwanya telah mengerti hakikat sejati dari ilmu Kulhu Sungsang ini, maka tiada lagi kekuatan kepada makhluk halus. Ketika dalam perenungan ritual pati geni, dalam gelapnya ruangan, terpancarlah nur atau cahaya gaib yang menyelimuti diri, seperti lentera yang cahayanya menyilaukan, hingga membuat silau mata makhluk halus, santet, tenun, dan sebagainya. Akhirnya terjungkirlah Sungsang, tidak mengena sasaran. Sebenarnya ajian Kulhu Sungsang ini tidak berdiri sendiri, masih harus dilengkapi dengan 3 ajian kulhu lainnya, karena merupakan satu benteng yang saling terkait dan mempunyai posisi pada lapisan-lapisan tersendiri yang tidak bisa dibolak-balik. Namun penjabarannya dari saya cukuplah sekian dulu. Mohon maaf kepada para penisepuh ahli mantra apabila saya salah dalam menjabarkan, semata-mata merupakan hasil dari kajian pribadi saya selama pengembaraan ilmu. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Di pembahasan ini saya tidak ada niatan sombong atau pamer. Mungkin saya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya mohon dimaafkan. Saya Ngokan Channel pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.